Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Setelah sebelumnya kita belajar apa? Iya, jam aja. Tata bahasa berikutnya adalah nerago. Nerago diikuti dengan kata kerja, ya. Digunakan untuk kata kerja diikuti dengan nerago. Oke. Apa itu nerago? Nerago ini konsepnya digunakan untuk menjelaskan suatu sebab atau alasan, namun hasil yang didapat tidak baik atau tidak bisa dilakukan. Kalau sebelumnya pernah belajar tentang aso-oso, kitemune, enika, inika, maka kita punya lagi nerago. Nerago juga sama dengan aso-oso dan lain-lain. Nerago merupakan kata hubung, menyatakan suatu sebab atau alasan. Namun ciri yang paling umum digunakan pada nerago adalah hasilnya itu negatif. Jadi nerago selalu diikuti dengan akhiran negatif. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti kita lihat seperti apa sih negatifnya gitu ya. Oke, baik. Pertama penggunaannya untuk dongsa dulu, kata kerja. Ada pacim gada seperti biasa. Gada menjadi ganerago. Ada pacim ternyata tetap ignerago. Jadi ada pacim ataupun tidak ada pacim, tinggal ditambahkan nerago saja. Baik, kita lihat ya. Pertama ada contoh kalimat byongwone gada ya. Byongwone gada. Apakah ada masalah dengan byongwon? Tidak ada ya, hanya pergi ke rumah sakit. Ternyata kalau kita lihat hakkyoe mot gassoyo. Jadi saya tidak bisa pergi ke sekolah. Kenapa? Karena pergi ke rumah sakit. Nah, jadi hakkyoe mot gassoyo-nya ini efek dari tata bahasa nerago tadi. Jadi efeknya adalah negatif. Saya tidak bisa pergi ke rumah sakit. Saya tidak bisa pergi ke sekolah karena pergi ke rumah sakit. Byongwone ga nerago hakkyoe mot gassoyo. Oke. Nomor 2. We chonaral mo padassoyo. We chonaral mo padassoyo. Kenapa kamu tidak nonton? Mengapa tidak menerima telepon? Sorry. Mengapa tidak bisa tidak angkat telepon? Yongharal boda. Pada saat saya nonton, ternyata telepon ya. Jadi Yongharal bonerago. Ini kelebihan. Yongharal bonerago chonaral mot padassoyo. Jadi saya tidak bisa menerima telepon. Kenapa? Karena menonton film. Menonton filmnya biasa saja ya. Tapi hasilnya yaitu tidak bisa menerima telepon. Sama dengan misalkan kita dengar musik. Dengar musik tiba-tiba ada telepon, tidak kita angkat karena tidak terasa atau tidak terdengar dan lain-lain. Jadi efeknya negatif. Baik, terus contoh berikutnya, suiji motessoyo. Saya tidak bisa istirahat. Kenapa? Ternyata K-girl mande nerago suiji motessoyo. Bayangkan saja ketika kita lebaran. Ketika lebaran mungkin bikin kue ada yang banyak dengan orang tua. Nah, tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena membuat kue. Membuat kuenya biasa saja, tapi hasilnya adalah tidak bisa beristirahat. Baik. Terus berikutnya ada Bapak ya. Ini sibuk ya. Sibuk kenapa? Sibuk karena mempersiapkan belajar di luar negeri. Yojem yuhak chunbiril hanarago. Yuhak chunbi hanarago Bapak ya. Jadi saya sibuk negatif ya. Karena mempersiapkan belajar di luar negeri. Jadi nerago biasanya diikuti dengan kalimat yang negatif. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sama seperti kata hubung yang lain, aso-oso, kitemune, ataupun enika, tapi memiliki ciri yang berbeda pula ya. Baik. Nah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya adalah untuk nerago ini subjek kalimat pertama dan kalimat berikutnya itu sama. Jadi kalimat pertama dan kalimat berikutnya ini harus sama, gitu ya. Misalkan contohnya nega gamel hada, saya bermain game. Nega bubble mot mokta, oke? Biasa ketika kita main game, maka tidak makan ya, atau memang tidak mau makan ya. Karena mungkin sudah teralihkan rasa kenyangnya dengan main game. Maka bisa jadikan kalimat
내가 게임을 하느라고 밥을 못 먹었어요. Saya tidak makan. Kenapa? Karena saya bermain game. Oke. 밥을 못 먹었어요. Contoh berikutnya. Ada sonbe dan sonbe ya, sama. Isahada ini artinya adalah pindah. Kemudian omonege chonal motor saya. Oke, bayangkan saja si sonbe ini sedang persiapan pindah, mungkin ada hal penting harus menghubungi ibu tapi ternyata tidak bisa ya. Jadi digantikan kalimatnya sonbega isa ha느라고 sonbega 어머니에게 전화를 못 드렸어요. Jadi kakak senior tidak bisa menelepon ibunya karena sibuk pindah ya. Pindah mungkin kalau di Korea bisa menggunakan jasa isat gym, tapi pindah sendiri juga bisa. Oke. Nah, ini kalimat ini benar. Kenapa? Karena subjeknya sama. Contoh pertama nega, ini nega. Sonbe, ini sonbe. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua subjeknya sama. Namun, kondisinya salah ketika salah satunya berbeda. Contohnya, dongsengi chongsorol hada. Ini subjek pertama adalah dongseng. Adik bersih-bersih. Nega 공부를 못했어요. Jadinya apa? Saya tidak bisa belajar karena adik bersih-bersih. Maka ini kalimat yang salah. Kalau mau mungkin dongsengi chongsorol 하느라고 동생이 공부를 못했어요. Ya, jadi subjeknya harus sama, jangan satu dongseng, satu nega. Baik, ini untuk nerago. Mudah-mudahan bisa dipahami neragonya sama dengan kata hubung yang lain yang maknanya menyatakan alasan atau sebab, namun hasilnya itu selalu negatif. Baik, masih ada penjelasan berikutnya di slide. Oke, yang harus diperhatikan kembali adalah nerago tidak digunakan dengan kala waktu. Nerago tidak digunakan dengan kala waktu seperti at atau ot, get dan lain ya, sama seperti yang jam aja. Jadi misalkan oje, keterangan waktunya adalah oje. Oje ilhada ya kan? Oje. Tapi karena lampau, oje ilhessen nerago mochasayo. Jamel mochasayo. Ini salah. Jadi cukup oje ilha느라고 잠을 못 잤어요. Oje ilha느라고 잠을 못 잤어요. Jadi cukup 잤어요nya di sini bentuk lampaunya, tapi di neragonya tidak perlu pakai kalimat atau kala lampau. Contoh berikutnya, dalam juwe 선배 결혼식에 참석하겠느라고. Maksudnya ini ingin menghadiri pernikahan sonbe ya. Tapi sini ada get-nya 하겠느라고 해외 출장을 못 갈 거예요. Jadi tidak bisa pergi dinas luar negeri ya. Jadi maksudnya ketika pakai get ini tidak perlu, jadi cukup di bagian belakang saja. 못 갈 거예요 atau 못 가겠어요. Jadi 다음 주에 선배 결혼식에 참석하느라고 해외 출장을 못 갈 거예요. Jadi tidak perlu nerago ditambahkan dengan get atau bentuk lampau yang at atau ot. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian contoh berikutnya ada kata sifat. Kata sifat yang muncul pada kalimat kedua biasanya digabungkan dengan kata 힘들다, 바쁘다 atau 정신 없다. Misalkan 발표 준비를 하다. 발표 준비를 하다 artinya apa? Ya, 발표 준비 itu persiapan untuk presentasi. 정신 없었어요. 정신 없었어요 itu 정신 itu jiwa ya, tidak ada jiwa. 정신 없었어요 itu ketika kita menyiapkan sesuatu hal sampai lupa segala hal, itu 정신 없었어요. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Tolong klik di kolom komentar ya, 정신 없었어요. Dalam bahasa Indonesia istilah yang lazim digunakan. 정신 없었어요. Oke. Kalau 정신nya sendiri jiwa ya, 정신병원 rumah sakit jiwa. Oke, tapi kan tidak ada jiwa ya ekspresi dalam bahasa Indonesia. Oke, 발표 준비를 하느라고 정신 없었어요. Jadi saya kehilangan fokus, mungkin kehilangan fokus
karena mempersiapkan presentasi. Oke, berikutnya ada Papaya sibuk karena pindah. Isa hanerago bapayo. Baik, ini yang kedua yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah nerago dapat diringkas menjadi nerah. Maksudnya go-nya tidak diikutkan. Yang cukup nerah saja. Misalkan ada Chingu hago no nerah. Oke, ini boleh. Atau no nerago hakyo natke gase. Saya telat pergi ke sekolah karena main sama teman. Biasa gitu ya. Kalau main ada kuliah jam 2, main sama temannya jam 2.15, jadi akhirnya terlambat ke sekolah. Chingo hago no nerago hakyo natke gasayo. Atau Chingo hago no nera hakyo natke gasayo. Kedua-duanya pun boleh digunakan. Baik, sekian untuk penjelasan nerago, kata hubung. Untuk tugasnya silahkan kerjakan di buku latihannya yang membahas tentang nerago. Di buku latihan. Silakan tanyakan jika ada pertanyaan melalui web kuliah di kolom komentar atau WA melalui nomor telepon yang sudah ada. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar. Kamsahamnida.